Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Montaina Mahir, SHMKN. Saya merupakan salah satu dosen tetap di Universitas Medan Area dengan NIDN 0129078702. Adapun mata kuliah yang saya ampu dalam hukum bisnis dengan bobot 2 SKS yang dipelajari di semester genap. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan metode DIA dengan delivery, interaction, dan assessment. Capaian pembelajaran mata kuliah hukum bisnis yaitu memahami konsep dasar hukum bisnis, menganalisa peraturan hukum bisnis, mengaplikasikan hukum bisnis dalam kasus bisnis, menyusun dokumen hukum bisnis, dan mengidentifikasi penyelesaian sengketa bisnis. Dari hasil pembelajaran, mahasiswa diharapkan mahasiswa dapat memahami definisi dan dasar hukum perjanjian kontrak bisnis. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan unsur-unsur perjanjian kontrak. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan subjek hukum dalam perjanjian. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan prasyarat dan syarat sah suatu perjanjian. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan tahapan pembuatan perjanjian bisnis. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan penandatanganan perjanjian dan pelaksanaan perjanjian. 7. Mahasiswa mampu menjelaskan asas hukum dalam perjanjian. Yang ke-8, mahasiswa mampu menjelaskan pelanggaran perjanjian bisnis. 9. Mahasiswa mampu menjelaskan pajak subjektif dan pajak objektif dalam bisnis. 10. Mahasiswa mampu menjelaskan penerapan asas aktivitas bisnis. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu mengaplikasikan bargaining power dalam penerapan asas keseimbangan pada perjanjian kontrak bisnis. Adapun kajian materi pembelajaran mata kuliah hukum bisnis yaitu definisi dan dasar hukum perjanjian kontrak bisnis, unsur-unsur perjanjian kontrak, subjek hukum dalam perjanjian, persyaratan sah suatu perjanjian, tahapan pembuatan perjanjian bisnis, penandatanganan perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, asas hukum dalam perjanjian, pelanggaran perjanjian bisnis, pajak subjektif dan objektif dalam hukum bisnis, bargaining power dalam penerapan asas keseimbangan pada hukum perjanjian. Saat pembelajaran berlangsung di kelas, saya menerapkan sistem pembelajaran yang pertama dengan melakukan perkenalan, membangun keakraban dosen dengan mahasiswa. Kemudian, saya juga melakukan brainstorming dengan harapan saya bisa menciptakan lingkungan yang kondusif, bebas, dan terbuka bagi mahasiswa yang mendorong setiap mahasiswa untuk berperan aktif dalam sistem pembelajaran. Yang ketiga, saya membahas tentang kontrak perkuliahan dengan membuat kesepakatan bersama terkait proses perkuliahan berjalan termasuk topik pembelajaran, tugas, dan gambaran pelaksanaan perkuliahan selama 1 semester ke depannya. Dalam diskusi, saya biasa memotivasi mereka untuk belajar lebih fokus dan lebih giat dan lebih serius lagi dalam proses pembelajaran itu berlangsung agar mempermudah mahasiswa itu dalam menghadapi ujian-ujian ke depannya, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Begitu juga dengan tugas-tugas yang telah saya berikan untuk berpresentasi di depan kelas. Selanjutnya saya akan mencoba memahami masing-masing mahasiswa terkait proses pembelajaran melalui tugas, kuis, dan presentasi. Disitulah gambaran dan pembelajaran mata kuliah hukum bisnis. Sebagai rujukan pembelajaran, sebagai bentuk strategi delivery, proses penyampaian materi kemahasiswaan, saya menggunakan beberapa strategi. Pertama, textbooks yang diantaranya adalah hukum bisnis. Kebetulan buku hukum bisnis ini adalah buku saya sendiri. Terkait dalam hukum bisnis, perjanjian, syarat sah suatu perjanjian, asas-asas dalam suatu perjanjian. Dan selanjutnya saya menggunakan buku Bapak Tohar MC Mamhora, hukum bisnis dasar-dasar hukum yang mengatur dunia bisnis di Indonesia. Kemudian strategi yang kedua dengan case method dan collaboration learning. Memberikan kasus secara berkolaborasi terkait dengan masalah pembelajaran serta memberikan kuis yang dapat didiskusikan di ruang pembelajaran pada mahasiswa. Kemudian dalam perkuliahan saya juga menggunakan saluran komunikasi menggunakan WhatsApp group. Ini mempermudah berlangsungnya interaksi antara saya dengan mahasiswa dan menjelaskan beberapa terkait dalam proses pembelajaran dan perkuliahan. Untuk pelaksanaan asesmen, dalam pembelajaran saya melakukan evaluasi penilaian terhadap mahasiswa. Di awal pertemuan saya menjelaskan bobot penilaian dari mata kuliah ini. Yang pertama itu ujian akhir semester berbobot 20%, ujian tengah semester berbobot 20%,
tugas berbobot 30% dan kehadiran 10%. Adapun keaktifan mahasiswa menjadi bobot terpenting juga ya, termasuk 20%. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran saya dengan mata kuliah Hukum Bisnis secara tatap muka. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Hari ini adalah pertemuan ke-8 tentang asas hukum dalam perjanjian. Materi sebelumnya saya sudah menyebutkan adanya 4 asas dalam perjanjian. Yaitu apa aja? Ayo, siapa yang bisa menyebutkan 4 asas itu? Ya, silakan. Oke, di antara keempat itu semua harus didampingi dengan pasal 1338. Siapa yang bisa menyebutkan apa isi dari asas 1338? Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik. Ya. Itu dia tadi bunyi pasal 1338 dan 1320 ya. Saya masuk ke materi pada hari ini. Asas konsensualisme. Apa yang dimaksud dengan asas konsensualisme? Bahwa suatu perjanjian dan perikatan yang timbul telah lahir sejak detik tercapainya kesepakatan. Berarti setelah 1320. Selama para pihak dalam perjanjian tidak menentukan lain. Asas ini sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sah suatu perjanjian. Apa yang dimaksud dengan cakap? Ada yang tahu? Umur berapa yang disebut dengan cakap? 21 menurut KUH Perdata. Menurut KUH Perdata yang saya lanjutkan yang kedua adalah untuk mengingatkan kembali adanya asas kebebasan berkontrak. Bahwa setiap para pihak dalam suatu perjanjian bebas untuk menentukan materi isi dari perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan kepatutan. Maksudnya apa? Saya sebagai para pihak dengan siapa? Queen. Ayo Queen sini, Queen berdiri samping saya. Saya sama Queen punya rumah. Saya mau nyewa rumah Queen, boleh nggak? Boleh. Ibu Queen saya bilang, saya mau rumahnya diganti lampunya dengan lampu seperti ini. Saya nggak suka lampu kristal. Saya boleh nggak mengutarakan kepada Ibu Queen? Boleh. Ibu Queen bilang apa ke saya? Boleh Bu, kita catat di perjanjiannya. Kalau misalnya saya tiba-tiba udah saya kontrak, silakan duduk. Saya sudah membuat surat perjanjiannya. Tapi waktu saya udah menempati rumahnya, saya ganti bola lampunya, saya ganti lampu kristalnya, saya copot dengan saya ganti lampu-lampu yang lain. Boleh nggak? Nggak boleh. Itulah yang dimaksud dengan asas kebebasan berkontrak. Sama-sama. Dia Bu Queen-nya enak, saya juga enak. Bukan berarti karena saya menyewa rumah itu selama setahun itu jadi rumah itu saya buat untuk saya. Nggak boleh. Ya. Jadi selama setahun rumah itu, sebelum saya memasukin rumah itu, saya harus membuat kesepakatan kepada Ibu Queen. Begitu juga Ibu Queen membuat kesepakatan kepada saya. Apa aja contohnya? Bu Montayana, Ibu nggak boleh merubah fasad rumah saya ya Bu? Mungkin saya ubah fasad rumah orang? Fasad itu depan rumahnya. Mungkin? Nggak mungkin. Oke Bu, saya nggak akan berubah Bu. Selama pemakaian Ibu dalam jangka waktu 1 tahun, Ibu yang membayar pajaknya. Oke, saya yang bayar pajak. Fair dong, saya yang pakai, saya yang bayar. Ibu selama pemakaian 1 tahun, listrik, air, internet, apalagi? Uang sampah, jaga malam, apalagi yang biasa kita bayar? Cuma 5. Nah, itu Ibu yang bayar ya Bu? Oke, saya yang bayar. Fair enggak? Fair. Itu dituangkan di asas kebebasan berkontrak. Namanya udah kebebasan, berarti sama-sama bebas, sama-sama fair, ya. Jadi kalau misalnya dibilang Bu, kenapa tiba-tiba ibu copot AC saya? Itu tidak ada dalam perjanjian. Yang salah siapa? Saya yang salah karena saya yang tidak mentaati perjanjian. Itu tadi di pasal 1338, undang-undang bagi mereka yang membuatnya, ya. Saya masuk ke nomor 3, asas mengikat.
atau asas fakta sunt servanda. Dalam perjanjian terkandung suatu asas kekuatan mengikat. Terikatnya para pihak pada perjanjian ini tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral. Apa maksudnya? Ayo, apa maksudnya? Dibaca benar-benar, dipahami. Terkandung suatu asas kekuatan yang mengikat terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral, sehingga asas moral, kepatutan, dan kebiasaan yang mengikat para pihak. Apa? Fakta sunt servanda termasuk asas yang mengikat? Iya. Setelah asas kebebasan berkontrak, apalagi tadi? Konsensualisme masuk ke asas fakta sunt servanda yang mengikat, oke? Yang harus kita patuhi. Nih, masuk yang terakhir, asas itikat baik. Kenapa kita harus mematuhi 4 asas ini, termasuk asas itikat baik? Ya, silakan. Menjalin dan menjaga agar perjanjian yang telah kita jalin itu tetap berjalan dengan baik. Tentu dan dalam ketentuannya supaya juga dalam perjanjian yang dikandung juga dapat terlaksana dengan baik. Oke, bagus ya. Apa mungkin berjalannya suatu perjanjian tanpa asas itikat baik? Nggak mungkin. Gimana caranya, Bu? Kalau kita mengikuti suatu surat perjanjian itu hanya itu yang kalian bisa ikutin, itu adalah suatu asas itikat baik yang bisa kalian buat. Tapi kalau misalnya yang tadi sebelumnya saya katakan, kalau saya memindahkan AC tanpa izin dari Ibu Queen atau pemilik rumah, itu saya tidak punya asas itikat baik. Jadi apapun yang tidak disepakati, apapun itu, misalnya saya nggak tepati janji nih, kita janji jam 2 ya makan bakso, atau saya datangnya 2:30, walaupun itu katanya 2:30, punya asas itikat baik nggak saya? Nggak punya. Kenapa? Karena saya nggak on time, orang udah nunggu, ya kan? Orang boleh menunggu tapi nggak selama itu, ya. Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang akan melakukan dan membuat kontrak hanya untuk kepentingan perorangan saja. Siapa yang bawa BW? Atau bisa bacakan 13.15 dan 13.40. Ayo, sebelah sini 13.15, sebelah sini 13.40. Silakan bacakan. Saya izin membaca Ya. pasal 13.40 Ibu, di mana persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga. Persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 13.17. Nah, itu dia 13.40. Tidak bisa diuntungkan oleh pihak ketiga. Jadi kalau saya udah sewa rumah, saya ambil contoh sewa rumah tadi ya dari awal ya. Kalau saya udah sewa rumah sama Ibu Queen, saya boleh nggak menyewakan rumah itu lagi? Nggak boleh. Itulah dia masuk ke 13.40-nya. Dan saya tidak punya itikat baik di situ. Itu yang 13.15. Ya, silakan. 13.15 pada umumnya seseorang dapat mengikat diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji daripada untuk dirinya sendiri. Nah, diminta ditepati janjinya. Jadi kalau misalnya nggak tepati janji, berarti balik lagi ke asas apa? Kalau dia nggak bisa tepati janjinya, berarti dia nggak punya asas itikat baik. Jadi dalam perjanjian hanya 4 ini aja, 4 asas ini yang perlu dan patut dipedomani. Bu, asas banyak. Kenapa cuma 4 ini? Di dalam bisnis, di dalam perjanjian hanya 4 ini sudah cukup. Adanya itikat baik, fakta sunt servanda yang mengikat, konsensualisme, dan kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak untuk mengisinya, asas itikat baik untuk melakukannya. Fakta sunt servanda dan konsensualisme untuk mengikatnya. Oke? Ada lagi yang ingin ditanyakan tentang keempat asas tersebut?
Bu, boleh nggak kalau saya sewa rumah tiba-tiba saya lagi kebelet nggak ada duit, Bu? Di bulan kedua saya sewakan rumah itu ke saudara saya, Bu. Boleh nggak, Bu? Boleh nggak? Jadi kan jangka waktu 1 tahun 12 bulan kan? Nah, waktu bulan kedua dia tiba-tiba nggak ada duit. Boleh nggak dia sewakan rumah itu ke saudaranya? Ayo, boleh nggak? Boleh nggak dipindah alihkan? Tadi sudah dibacakan sama teman kalian. Nggak boleh. Karena yang tanda tangan siapa? Pihak pertama, saya tadi kan. Jadi saya nggak boleh memindah alihkan walaupun itu bukan rumah saya, walaupun itu cuma rumah sewa. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya ke kalian atau ada yang seperti itu, kalau misalnya kita orang hukum nggak akan kita buat. Karena itu kan melanggar. Tapi kalau misalnya kita orang yang belum paham dan tiba-tiba setelah itu ada berkaitan dengan hukum, maka itu diperbolehkan dalam hukum untuk menggugat atau menegur, memediasi, tergantung sengketanya yang dalam surat perjanjian itu dalam bentuk apa. Apabila terjadi sengketa maka akan ditempuh dengan jalur kekeluargaankah, mediasikah, kepada pihak yang berwenang juga boleh. Ya. Jadi kalau misalnya isi perjanjian itu harus disepakati oleh kedua belah pihak. Ya kan? Setelah itu ditentukan sistem pembayarannya dalam jangka waktu 1 tahun itu gimana pembayarannya, 3 bulan sekali kah atau di awal langsung, tapi nggak mungkin di akhir, ya kan, pasti dia di awal pembayaran, cuma kan bisa dilakukan 3 kali, misalnya di bulan kedua udah lunas nih sewanya atau 1 bulan setelah penempatan dibayar full, kan sebelumnya udah dibayar setengah, 1 bulan setelahnya dibayar setengah lagi. Tapi pada umumnya sekarang ya, karena kalau kita kontrak rumah itu banyak sekali bermasalah. Biasanya pemilik rumah itu minta uang jaminan, uang deposit. Kenapa? Karena terlalu banyak dinding-dinding ini bolong-bolong dibuat si penyewa. Tok tok tok, taruhnya foto. Bolong nggak dindingnya? Bolong. Rusak nggak wallpapernya? Rusak. Jadi untuk menghindari kerusakan-kerusakan tersebut dengan kerugian yang ditanggung oleh pemilik rumah, maka pemilik rumah membuat suatu perjanjian juga di perjanjian awal yang ditandatangani bersama, itu ada uang deposit. Nah gunanya apa? Gunanya itu membenerin dinding. Tiba-tiba nanti jam udah berubah warna, kan suka kali tuh, jamnya jelek, gantilah sama jam mereka. Ternyata jam rumah itu tersebut udah entah kemana dibuat si penyewa ini, udah terganti. Jadi dibeli jam baru. Nah hal-hal seperti itu, misalnya ini ruangannya warna apa? Biru. Yang penyewa nggak suka, dicat warna putih. Sedangkan sebelumnya kamar ini kamar anak laki-laki warna biru. Kan jadi apa? Jadi mengecat ulang kan? Nah dananya itulah uang depositonya. Uang deposit yang diambil biasanya misalnya 10 juta, 12 juta, sewanya kan setahun 12 bulan, diambil 1 juta 10%-nya. Itu uang depositnya, ya. Ada pertanyaan? Tadi 1, ada lagi? Ya, silakan. Kalau misal ini ngekos tadi posisinya, saya sepakat sama pemilik kosnya itu membayar untuk saya sendiri kan, Ya. tapi saya mengajak teman saya lah untuk berdua biar sharing lah gitu untuk biayanya. Nah apakah itu tetap boleh Bu? Atau tetap mematuhi asas tersebut atau itu udah enggak? Kan 1 kamar 1 orang, benar nggak? Ya. Di kos itu kan 1 kamar 1 orang, walaupun tidak ada surat perjanjiannya, ya kan? Tapi kan tetap kita sebagai orang yang tahu, oh 1 kamar 1 orang. Kalau boleh 1 kamar rame-rame, mungkin nggak? Nggak mungkin. 1 kamar tetap 1 orang. Oke? Nah, kalau kamu masukkan orang lain ke dalam kamarmu itu, yang salah siapa? Kamu yang tidak punya akses tiket baik, ya. Jadi kalau memang porsinya 1 orang, 1 orang. Kalau porsinya memang 2 orang, pasti disiapkan ranjangnya juga 2 orang. Ya kan, karena kamu 1 orang otomatis ranjangnya 1 orang kan? Kecil kan? Nah, itu dia perbedaannya. Ya, ada lagi pertanyaan yang lain?
Oke, apabila tidak ada pertanyaan lagi, maka untuk minggu depan kita adakan tugas ya. Karena ini sudah pertemuan ke-8, minggu depan pertemuan ke-9. Saya mau kalian satu kelompok itu 10 orang atau 8 orang membuat tugas makalah. Judul ditentukan oleh masing-masing tapi tidak boleh sama. Oke? Apabila tidak ada pertanyaan dan ingin bertanya lagi, maka kelas saya padahi. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran ini saya persembahkan dalam unjuk karya PDD UKTPT dalam memenuhi sertifikasi dosen tahun 2025. Semoga bermanfaat untuk mahasiswa dan umumnya masyarakat luas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.